Oh bosku, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi bersama saya dari Kere Kemaki, channelnya orang Kere bosku. Alam sejahtera bosku, semoga kita selalu diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan salam kekerabatan dulu bosku. Salam damai, salam bahagia, salam tembak jari tengah. Sing kere penyakit atine, sing kemaki maring kebagusane. Kere kemaki selalu di hati. Ora kere, ora meletre. Ya, bosku, alhamdulillah bosku. Kemarin saya sempat diberi rezeki ini kemarin. Sakit gigi bos. Sama gusi bengkak ini juga masih agak sakit ini gusi bengkaknya bosku. Tapi alhamdulillah udah mulai berkurang bosku. Kali ini saya sudah ada di salah satu peninggalan bersejarah pada masa penjajahan Jepang bosku. Ini di stasiun Wonosari Kebumen bosku. Tempatnya sangat indah bosku. Nah itu bosku. Di sini kalau bulan Ramadan itu sangat ramai banget di sini bosku. Banyak wisata mungkin kayak untuk menunggu berbuka puasa bosku. Gitu di sini bosku tempatnya. Oke bosku, di video kali ini saya akan mereaksi tentang salah satu aturan mungkin ya dari perlombaan burung sokun ya bosku, yang dari aturan tanpa memakai cepuk gitu bosku. Kali ini kita akan mereaksi ya bosku. Di sini bukan untuk ajang baper-baperan bosku. Bukan ajang baper atau ajang apa, kita hanya mereaksi saja bosku. Nah sebelumnya kita mau saksikan kereta api dulu ya bos. Nah itu bosku, sambil buat hiburan bosku. Nah itu, nah kita tunggu keretanya dulu bosku. Nah. Wih, mantap bosku, hati-hati di jalan. Istimewa, semoga selamat sampai tujuan. Bos. Nah jadi sambung lagi ya bosku, mereaksi seperti itu bosku. Kalau menurut versi saya bosku ya, ada cepuknya, pakannya atau enggaknya saat digantangkan, pengaruhnya ada enggak sih, plus minusnya pasti ada bosku. Cuma di awal saya mau berpendapat ya mungkin sebuah aturan juga sudah dibuat dengan kebijakan yang matang, dengan mungkin ya pertimbangan sendiri lah bosku. Gitu. Mungkin juga dengan tujuan yang baik juga lah. Tapi kalau menurut saya bosku, ada enggaknya cukupnya itu sangat berpengaruh bosku. Memang ya ada yang memang ada opini kalau nanti kalau dipasang cepuk gitu kan, nanti bisa mengurangi sedikit durasi burung. Jadi mengurangi dalam artian saat burung itu harusnya kita gantangan kerja, dia malah bunyi. Itu memang ya salah satu. Jadi kita bahas satu-satu ya bosku. Cuma di sini kita juga pakai ada penjelasan lain bosku. Jadi burung berkurangnya durasi kerja itu juga tidak semata-mata hanya karena dia minum. Jadi nanti kalau dikasih pakan burung akan mengurangi kinerja memang. Dan itu juga suatu kerugian bagi sebuah pemain. Memang, itu memang kalau saya sendiri sudah konsekuensi saya. Kan. Nah, tapi kalau di lapangan, burung berkurang durasi kerja itu juga tidak hanya dari segi karena dia makan, bosku. Nah, jadi juga kalau kita mau menyalahkan memakai prinsip seperti itu, ya mungkin juga tidak semua durasi itu berkurang hanya karena cepuk. Itu juga harus dipertimbangkan. Ada faktor lainnya. Mungkin karena
fisiknya yang lagi kurang enak, jadi burung kurang kerja, faktor lawan mainnya kurang, atau mungkin saat itu burung belum kondisi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa durasi itu bisa berkurang. Jadi tidak hanya dengan cepuk, dengan dipasangnya cepuk lalu burung itu minum, jadi tidak hanya dengan tidak itu semata. Terus alasan yang kedua, nanti burung yang lain akan mengejar sangkar sebelahnya yang ada cepuknya. Nah, di sini kita juga kasih penjelasan, bosku. Setahu saya ya, bos, kalau memang burung itu mengejar, setahu saya di lapangan untuk mengejar pakan di sebelahnya, saya rasa tidak, bosku. Nah, soalnya itu kategori itu kan burung sudah rawatan. Beda mungkin kalau burung yang baru kita tangkap pakannya habis, yang ada pakannya di sebelahnya, mungkin burung akan, kalau burung yang masih baru dapat, bos, mungkin hanya akan mengejar sebelahnya. Tapi kalau burung sudah rawatan, insya Allah, apalagi kalau udah di atas gantangan, kayaknya enggak deh. Jadi burung mungkin kalau ngejar sebelahnya itu mungkin kebanyakan faktornya ya. Contohnya itu kalau sebelahnya itu getar ekornya, bosku, bebek gitu, biasanya gacon kita akan nguber, ngering gitu kan, overing biasanya, di ring bunyi gitu. Nah, terus juga mungkin kalau gacon kita itu melihat sebelahnya itu lebih muda, misal gacon kita itu full mat, sebelahnya trotol lah, mungkin juga akan ngering juga. Nah, ngubur, kalau istilah Jawanya nguber, bos. Kalau bahasa Indonesia saya kurang paham ini. Gitu. Nah itu, jadi andai pun burung kita itu lapar, mungkin dia hanya akan mencari makannya pun hanya di kandangnya dia sendiri, bosku. Ya mungkin dia hanya akan turun di lantai kandang dia, mungkin hanya seperti itu. Jadi kemungkinan tidak akan sampai mengejar di sebelahnya. Nah itu. Terus itu kan di sisi negatifnya ya, bosku, beberapa di sisi negatifnya. Nah, sekarang kita mencoba di sisi positifnya, bosku. Jadi pengaruh nggak sih cepuk kalau kita gantangkan itu ke burung itu untuk kinerjanya? Kalau menurut saya itu juga sangat pengaruh, bosku. Soalnya biasanya burung ada pakannya itu akan menambah kenyamanan si burung. Dalam itu bisa membantu mood burung. Kayak saya gini, bos, nih rokok tinggal 1 batang, bos. Ya itu, bos. Jadi kalau nggak ada rokok saya itu gelisah, bos. Jadi kita nggak bisa menikmati suasana saat itu. Suasana saat inilah gitu, bos. Jadi gelisah, bosku, jadi kurang menikmati suasana, jadi moodnya jadi jelek, bosku. Tapi walaupun ada rokok, toh saya juga nggak mungkin ngerokok terus, bos. Habis ngerokok, enggak, bosku. Apalagi kalau saya sudah fokus, mungkin fokus gini ya, bos, fokus dalam kondisi saat ini. Kalau kita sudah fokus, kita juga akan mengurangi intensitas ngerokok kita. Jadi kita akan fokus dalam apa yang sedang kita kerjakan, fokuskan. Kayak sama halnya kalau burung kalau udah fokus dalam pertarungan, dia insya Allah juga akan lebih fokus. Jadi cepuk itu sedikit membantu ketenangan si burung, bos. Menjaga mood burung biar lebih nyaman. Toh kita juga merawat, men-setting burung untuk lomba, kan kita bikin burung dalam kondisi yang nyaman, senyaman-nyamannya, bosku. Jadi kalau burung kondisi dalam nyaman, insya Allah dia akan sedikit menunjang kinerjanya di atas gantangan. Terus yang kita secara logis ya, bosku, sama-sama burung kalau kita bandingkan dengan burung lain yang sama-sama dilombakan, bosku. Jadi sogon itu kan secara physically dia makannya pun cair, bosku. Beda dengan burung-burung lain yang mungkin media pakannya itu padat, mungkin kayak murai, koji. Jadi juga daya tahan tubuhnya juga lain, bosku. Jadi kalau sogon itu kan bentuknya cair, ketahanan tubuhnya pun juga akan beda. Nah, nanti kalau pakannya kita kurangi, nanti mungkin pengaruh ke ketahanan tubuhnya, bosku. Kalau ketahanan tubuhnya sudah berkurang, secara tidak langsung kinerjanya juga pasti akan menurun. Nah itu yang disayangkan seperti itu, bosku.
Apalagi kalau sekarang ya bos, kita bisa lihatlah di event-event besar gitu kan. Kadang Shogun yang dilombakan itu sudah bagus-bagus semua bosku. Sudah bagus-bagus semua. Dan yang ditakutkan lagi, jadi penilaian itu pasti bertambah bos. Kalau burung penilaian durasi bertambah, secara tidak langsung kan pasti akan menguras fisik yang lebih, fisik dan stamina yang lebih. Kalau fisik dan staminanya itu tidak kita topang dengan makan, kalau kita kan orang Madang, orang semaput, kestabilan staminanya nanti yang kita pertanyakan bosku. Karena di durasi penilaian yang mungkin lebih panjang, ya walaupun ya bos, sebelum perlombaan di briefing nanti penilaian 15 menit, 5 menit untuk penilaian awal, 5 menit lagi untuk penilaian tengah, selebihnya untuk penilaian akhir dan sampai banding-banding sampai ke hasil. Itu di secara teorinya, tapi di fakta lapangannya kadang memang susah bos. Event besar, musuhnya bagus-bagus, taruhlah full gantangan 60 gantangan ya bosku. Jangankan kerja semua, jika 60 gantangan aja yang kerja 25 burung kerja bagus, tim penilai pun juga pasti membutuhkan waktu yang lebih untuk menentukan 3 gacuan yang terbaik. Biasanya diambil 3 lah bosku. Nah, dari 60 peserta, taruhlah yang maksimal 25 peserta, cuma diambil 3. Nah, kalau secara saya pribadi ya saya juga agak susah lah, apalagi kualitas di atas gantangan itu pas, hampir rata lah gitu kan. Jarang celahnya untuk pembandingnya gitu. Itu pasti dengan solusi cara lainnya pasti kita tim juri, tim penilai akan menambah durasinya. Nah, untuk mencari yang terbaik lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi ke depan penilaian pasti bisa berubah. Bisa lebih panjang lah kalau di event-event besar. Nah, yang ditakutkan jika burung kita genjot terus gitu kan, staminanya terkuras lebih, tapi kita nggak kondisikan stamina sama fisiknya, burung akan drop. Itu baru 1 sesi bos. Belum lagi kalau event besar itu ada 4 sesi, 5 sesi, atau bahkan sampai BOP bosku. Nah, itu salah satu kendala juga. Terus di lapangan juga kadang belum lagi burung terbentur dengan cuaca. Nah, saat itu mungkin apalagi kita main jarak jauh, cuacanya pas begitu panas banget bos, panas banget bosku. Jadi burung belum sempat dikondisikan karena cuaca panas, burung sudah digantangkan, burung belum minum, belum apa, lebih susah pengondisiannya bosku. Nah, yang kadang juga lebih nyebelin bos, di jadwal itu kadang kita pengondisian burung sesi A di nomor sekian, sesi B di nomor sekian. Mendadak kadang jadwalnya itu berubah. Burung belum kita kondisikan, burung baru kita turunin, baru buat main, durasinya panjang, burung belum makan, udah kita naikin lagi. Nah, itu kan kurang maksimal bos. Jadi yang saya sayangkan di sini bosku, sebenarnya burung itu bisa maksimal, dan sebenarnya sang joki pun itu bisa memaksimalkan burung itu. Cuma karena terhalang aturan seperti ini bosku, kadang kan ada burung yang mungkin di pedok belum mau minum, tapi di atas itu baru dia mau minum. Setelah minum mungkin burung itu akan lebih kondisi. Nah, mungkin karena adanya aturan seperti ini, mungkin kadang ada beberapa yang seharusnya langkah yang bisa kita maksimalkan untuk menopang kinerja lebih bagus itu terhalang oleh sebuah aturan. Nah, itu yang saya sesalkan di situ. Dan toh akhirnya bagi saya kadang ada kekecewaan ya, bukan karena di sini kita nggak bisa memaksimalkan, bukan dari kesalahan kita, bukan dari karena kita nggak bisa mengatasinya, tapi memang karena terhalang sebuah aturan seperti itu. Nah, bosku. Nah, jadi kalau saya pribadi sih, kalau selama ini saya main tetap tak pakai cepuk bosku, tetap tak pakai cepuk karena itu sudah menjadi pakem di perawatan saya. Sistem setting apalagi sampai di lokasi itu sudah menjadi sistem perawatan saya seperti itu bosku.
Oke bosku, sampai di sini dulu bosku. Nanti kita sambung-sambung lagi. Nanti kalau ada yang sebenarnya masih banyak penjelasan sih bosku, cuma ya mungkin karena nanti terlalu panjang, nanti mungkin kita bisa sambung di video next berikutnya. Dan satu lagi, ini konten bukan untuk sebagai provokator atau apa, ini hanya reaksi dari saya pribadi bosku. Itu Anda pun ada salah kata, ucap atau apa ya saya dimohon maafkan ya bosku. Karena kita semua seduluran bosku gitu. Kalau kita jaga silaturahmi kita bosku, tetap kompak, tetap semangat selalu bosku. Oke, salam kekerabatan bosku, salam damai, salam bahagia, salam tembak cari tengah. Sing kere penyakit atine, sing kemaki maring kebagusan. Kere kemaki selalu di hati, ora kere, ora meletre. Sampurasun. Matur suwun bosku.